Oke baik, salam, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Septemina Karlau, NIM 03 2019 0023. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi mengenai diagnosis kesulitan belajar untuk mata kuliah anak berkebutuhan khusus. Baik, yang saya jelaskan latar belakang diagnosis kesulitan belajar yaitu sebuah proses belajar mengajar di dunia pendidikan tidak selamanya mengalami kelancaran. Ada juga hambatan dalam proses tersebut. Umumnya hambatan yang terjadi seperti adanya kesulitan belajar dalam diri peserta didik. Kesulitan belajar tersebut akan berdampak pada penurunan prestasi akademik dari peserta didik. Dampak tersebut seyogianya dapat diatasi dengan berbagai cara seperti diadakan penyelidikan terhadap penyebab kesulitan belajar yang terjadi pada peserta didik agar dapat ditemukan solusi yang tepat dalam menanganinya. Secara umum, disleksia adalah sebuah kondisi ketidakmampuan belajar pada seseorang yang disebabkan oleh kesulitan pada orang tersebut dalam melakukan aktivitas membaca. Biasanya pada anak disleksia ada 3 pokok utama yang harus diperhatikan, yaitu tidak bisa membedakan huruf, yang kedua tidak bisa mengeja, yang ketiga tidak paham tentang bacaan. Karakteristik anak disleksia yaitu yang pertama membaca dengan amat lamban dan terkesan tidak yakin. Yang kedua, menggunakan jarinya untuk mengikuti pandangan matanya. Yang ketiga, melewatkan beberapa suku kata, frasa, atau bahkan baris-baris dalam teks. Yang keempat, menambahkan kata-kata frasa. Yang kelima, membolak-balikan susunan huruf. Yang keenam, salah melafalkan kata-kata. Yang ketujuh, membuat kata-kata sendiri. Yang kedelapan, mengabaikan tanda-tanda baca. Penyebab terjadinya anak disleksia yaitu karena terjadinya pemusatan pada perjalanan saraf penghubung atau confounding traffic jam of nervous signal, menjadikan proses penginformasian antara saraf semakin lama. Ada juga klasifikasi anak disleksia, yaitu yang pertama disleksia perifer, yang kedua disleksia tipe sentral, yang ketiga disleksia tipe non-semantic reading, yang keempat disleksia tipe surface, yang kelima disleksia tipe phonological, yang keenam disleksia tipe deep. Terapi anak disleksia dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama terapi integrasi sensori, yang kedua terapi ortopedagogi. Terapi ini untuk memperbaiki kemampuan dasar belajar, sedangkan terapi integrasi sensori yaitu untuk seseorang yang mengalami proses sensori atau penginderaannya. Cara mengatasi kesulitan belajar antara anak disleksia yaitu yang pertama menggunakan media belajar, yang kedua tingkatkan motivasi belajar pada anak, yang ketiga tingkatkan rasa percaya diri anak, yang keempat jangan pernah menyalahkan anak atas kondisi yang dialaminya, yang kelima selalu dampingi anak dalam belajar. D. Peran bimbingan konseling terhadap anak disleksia. Bimbingan dan konseling perkembangan adalah layanan bimbingan dan konseling yang dirancang dengan memfokuskan pada kebutuhan, kekuatan atau kelemahan, minat dan isu-isu yang berkaitan dengan tahapan perkembangan peserta didik dan merupakan bagian terpenting dan integral dari keseluruhan program pendidikan. Bimbingan dan konseling bertujuan membantu peserta didik agar memiliki kompetensi, mengembangkan potensi dirinya seoptimal mungkin, atau mewujudkan nilai-nilai dalam tugas perkembangan yang harus dikuasai seoptimal mungkin.
Layanan konseling individu merupakan sebuah layanan konseling yang diberikan secara langsung dengan berhadapan muka antara konselor dengan konseli individu per individu. Demikian pula layanan individual dapat membantu anak berkebutuhan khusus menemukan kemampuan-kemampuan dalam diri mereka yang pada akhirnya berbentuk bina diri dalam diri mereka. Tujuan dari layanan konseling individu bagi anak berkebutuhan khusus adalah mengembangkan diri anak yang berakhir pada anak berkebutuhan khusus dapat hidup dalam lingkungan sosialnya. Dari materi kami, maka kami menyimpulkan bahwa pembahasan di atas dapat simpulkan bahwa anak disleksia adalah anak yang kurang memiliki kemampuan untuk menghubungkan kata atau simbol-simbol tulisan. Karakteristik anak disleksia yaitu membaca dengan amat lamban, menggunakan jarinya untuk mengikuti pandangan matanya yang beranjak satu teks ke teks berikutnya, melewatkan beberapa suku kata, menambahkan kata-kata, membolak-balikan susunan huruf, salah melafalkan kata-kata, membuat kata-kata sendiri, mengabaikan tanda-tanda baca. Yang menyebabkan anak disleksia adalah karena terjadinya pemusatan pada perjalanan saraf penghubung menjadikan proses penginformasian antar saraf semakin lama. Di sini peran bimbingan konseling dibutuhkan untuk memfokuskan pada kebutuhan, kekuatan atau kelemahan, minat dan isu-isu yang berkaitan dengan tahapan perkembangan peserta didik. Terima kasih.